Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Al-Fatihah binadi ta'alum wa ta'lim an-nafa' wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الإمام النووي ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب جعفر بن شيخان السقاف وأولاده الجميع والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف وأولاده الجميع ثم إلى روحي الحبيب أحمد بن علي السقاف وزوجته الشريف فتون بنت الشيخ السقاف ثم إلى روحي الحبيب عمر بن محمد السقاف ابن الحبيب عبد القادر وزوجته الحبيب خديجة بنت عدرس المشهور ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح جميع سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يبلغ مقاصدنا ويقضي حوائجنا وييسر عسورنا ويطول أعمارنا في طاعته وطاعة رسوله ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية على هذه النية وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama 'athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tardha ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai para asatid, para sesepuh, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama diringankan oleh Allah untuk mendatangi majelis yang penuh barokah, majelis yang memberikan manfaat kepada kita semua
fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia yang mendapatkan predikat Habibullah, kekasihnya Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, dalam majelis ini dibacakan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan pagi hari ini masih melanjutkan Al-Haditsus Sadis wa Thalathun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sampai di situ semuanya sudah dijelaskan dalam pengajian-pengajian yang lalu oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husin As-Segaf. Lanjutannya pada pagi hari ini, wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul satu kaum, fi baitin min buyutillah, di dalam masjid daripada masjid-masjidnya Allah, di dalam rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpulnya untuk apa? Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Kumpulnya para hadirin tujuannya untuk membaca kitab Allah Al-Quran dan saling mempelajari Al-Quran tersebut. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan, menjelaskan kepada kita tentang keutamaannya orang yang berkumpul. Berkumpul di dalam masjid, ataupun nanti ada riwayat-riwayat lain, walaupun kumpulnya itu bukan di masjid, tapi yang paling penting kumpulnya untuk berbuat baik. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, baca Al-Quran dan saling mempelajari Al-Quran. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yadhkurunallaha ta'ala.
tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah dari rumah-rumahnya Allah, di masjid. Riwayat lain, bukan yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, tapi apa? Yadkurunallaha ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun bukan baca Quran, walaupun yang dibahas bukan Al-Quran, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuriduna bidzalika wajhallah, dan dia menginginkan dengan kumpulnya dia, zikirnya dia, wajhallah, hanya semata-mata karena Allah. Illa ghafara lahum, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Wa baddala sayyiatihim hasanat, dan Allah mengganti kejelekan-kejelekan yang pernah mereka perbuat dengan kebaikan. Riwayat yang lain tidak disebutkan fi baitin min buyutillah. Jadi hadis mengenai tentang fadilahnya perkumpulan dalam majelis semacam ini para hadirin, kayak kalau kali sampean sak niki kumpul niki, banyak riwayatnya. Ada riwayat yang menyebutkan tadi bukan khusus Al-Quran yang dibaca atau yang dibahas, umum, pokoknya zikir. Ada riwayat lagi enggak harus di dalam masjid, selama perkumpulan itu untuk mengingat Allah, perkumpulan itu berzikir kepada Allah di masjid ataupun di luar masjid, mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam Al-Arba'in Nawawiyah, sabda Rasulullah yang kita baca ini. Riwayat yang lain yang menyebutkan tidak harus di masjid, maqa'ada qaumun yadhkurunallaha ta'ala, tidak ada fi baitin min buyutillah. Lek di masjid berarti sampean sing di latar niki ndak oleh nih. Sing enak di masjid. Tadi Habib Taufik di kene sing di latar iki ngali nang masjid kabeh. Ngadep embong tok wis pengajiannya akhirnya. Jadi riwayat yang lain, maqa'ada qaumun yadhkurunallaha ta'ala, tidaklah duduk satu kaum yadhkurunallaha ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat mengelilingi mereka. Tadi saat niki sing hadir niki duduk sampean tok niki, campuran niki sing hadir para hadirin. Malaikat kata niki, endi kok gak ketok durung kelas iki kula kali sampean ketok malaikat nih. Lek ketok jin mungkin, Pak. Lek ketok malaikat durung kelas, kudu bersih temenan atine. Yang jelas kita harus yakin. Kenapa? Ini sabdanya Rasulullah. Malaikat ikut hadir, bahkan jumlahnya malaikat lebih banyak dari jumlah kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Tenang boten sampean saniki hadir majelis ini? Tenang, temenan tenang. Masih akeh utangi tenang, Pak. Tapi buyar majelis ngeluh sampean ya. Makanya lek kepingin tenang terus yo hadiro pengajian terus wis, hadiro majelis. Tenang. Wa nazalat alaihimus sakinah. Kenapa? Karena zikir itu memang membuat ketenangannya hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu membuat tenangnya hati. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah fi man inda, di halayak yang ada di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fadilai wong kumpul zikir.
baik menurut riwayat yang menyebutkan di masjid ataupun di luar masjid. Quran utawa duduk Quran sing dibahas, pokoknya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya disebutkan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, di sini ada 4. Pertama, nazalat alaihi musakinah, turun kepada mereka ketenangan. Ndak tahu ono ceritane jamaah istighosa tawur, Pak. Tahu krungu sampean istighosa tawur? Le orkes tawur. Istiqomah, Pak. Senggolan bokong tok niku tawur pisan. Tapi yang ngono ndak kapok-kapok, Pak, sing melu orkes niku, Pak. Melbune niku ditarik lho, 20.000, 20.000. Melbune ditarik, Pak. Bayar. Kati ndak bayar dikepruk ambek polisi ini sing jogo, Pak, le orkes niku. Tapi pengajian sampean takokno ambek banser niku, sampean melbu ditarik ndak? Ono sing jogo lah. Gratis oleh kopi sampean iki. Pengajian itu gratis, zikir gratis, oleh berkatan, oleh lemper, oleh gedang goreng. Tapi subhanallah, Pak, nuwun sewu lek dudu Habib Taufik nggih pengajian, Pak, wong 7 tok sing hadir, Pak. Wong 7 tuwek-tuwek kabeh pisan. Ini keadaan umat Islam termasuk yang ada di Pasuruan ini. Subhanallah, memprihatinkan. Padahal ya napa niki fadilane luar biasa. Luar biasa. Apalagi kalau majelisnya majelis ilmu yang dibahas, fadilahnya sangat besar, pahala yang Allah sediakan sangat hebat, akan membantu nantinya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hadir majelis zikir, perkumpulan zikir, yang pertama turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmatnya Allah. Wa haffathumul malaika, dikelilingi oleh para malaikatnya Allah, dan Allah menyebut-nyebut mereka. Allah yang nyebut, Pak. Namine sampeyan disebut kali Habib Taufik tok wis seneng kan. Diling-iling kali Habib Taufik seneng. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebut kita. Kalau kita ingin sering disebut Allah, yang sering kita ini berzikir kepada Allah, baik zikir sendirian atau zikir bersama-sama semacam majlis pada pagi hari ini. Tetapi fadilah-fadilah tersebut tadi kuncinya di mana? Kuncinya adalah perkumpulannya untuk apa? Kadang-kadang nuwun sewu, Pak, enten tiang kumpul di masjid, tapi kumpul rokokan bareng, Pak. Kumpul di masjid tapi duduk di zikir, duduk ngerokok bersama-sama. Enten malih kumpul di masjid jagongan, rasan-rasan di masjid. Sing luwih nemenan maneh, Pak, kumpul di masjid ambek nggawa sekak, Pak. Dadi den jerone masjid kumpule duduk zikir, kumpul main sekak. Oleh karena itu hati-hati. Masjid ini termasuk lambang kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Kalau tidak, nantinya bahaya, karena kita bisa termasuk orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub.
Barang siapa yang mengagungkan lambang-lambang kebesaran Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu termasuk daripada ketakwaan yang ada di dalam hatinya seseorang. Jadi tondone tiang sing takwa yaitu ketika dia di masjid menjaga adab, menjaga akhlak, punya sopan santun, menggunakan etika ketika dia berada di dalam masjid, karena masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Al-Imam Muslim, beliau bersabda, innama buniyatil masajid lima buniyatlah. Masjid itu dibangun sesuai dengan tujuannya. Kawin apa bangun masjid nih Pak? Masyarakat bangun masjid. Apa digawe supermarket, apa digawe penginapan. Masjid itu dibangun tidak ada lain untuk ibadah, untuk sholat jamaah, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau orang masuk ke dalam masjid, dia harus berhati-hati, gunakan masjid sesuai tujuan pembangunannya. Oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, le ono wong kilangan barang doleki barange, ngumumno barange sing ilang teng masjid. Dalam riwayat hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyakul la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna lihadza. Dawuhe Kanjeng Nabi, kalau kamu mendengar, barang siapa mendengar seseorang yang mengumumkan barangnya yang hilang, ngumumno barangnya sing hilang, berarti ndoleki Pak. Barang siapa yang menemukan kontaknya Honda misalnya, barang siapa yang menemukan HP Nokia, barang siapa yang menemukan uang 200.000, ini diumumno di masjid. Ngumumno barangnya hilang di masjid. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Instruksine Kanjeng Nabi dumateng kula kali panjenengan umatin napa? Falyakul. Hendaknya yang mendengar ada orang ngumumkan barangnya yang hilang di masjid, falyakul, hendaknya dia mengatakan, kengken ndongakno kali Kanjeng Nabi ini, la raddahallahu alaika, mudah-mudahan ndak ketemu, mudah-mudahan ndak balik, fa innal masajid lam tubna lihada, karena masjid itu tidak dibangun gawe ndoleki barang ilang, kayak ngumumno barang hilang, tapi dibangun untuk diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau masjid digunakan untuk bisnis, tambah dilarang kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ini kadang-kadang yang kurang diperhatikan oleh sebagian orang Pak, makelaran di masjid Pak, makelaran rapate di masjid, engkel-engkelan di masjid, dagangan yang ngono, kate ngedol HP ketemu koncone di masjid, ae wani pira kon iki? Wani pira iki? Nokia, Samsung, BlackBerry, wani pira? Nyang-nyangan di jerone masjid, transaksi di jerone masjid niku dilarang kali Kanjeng Nabi, ndak tepak lek kaya ngono niku. Oh, nazarat alaihi musakinah lek dagangan di masjid mang niku.
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man inda yonda. Ndak oleh fadilah iku mau. Karena fadilah tadi itu tidak ada lain bagi orang yang kumpul ikhlas karena Allah, isinya adalah beribadah dan berbuat baik di dalam masjid, baru mendapatkan fadilah yang kita pelajari dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah pada pagi hari ini. Jadi makanya ojo sampai dagangan di masjid, Pak. Lek sampean ketemu pembeli di masjid, gereten dhisik, jangan metu. Lek rezekine sampean ndak kira ucul, ojo kuwatir. Lek di masjid tambah ndak dadi. Transaksi jual beli di masjid kemungkinan besar tambah ndak dadi, lek dadi sampean rugi. Napa sebabe? Enten riwayat. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijaratak." Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu melihat seseorang yang menjual atau membeli di dalam masjid. Jadi masjid digawe kayak pasar ngono. Kalau kamu melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka fakulu, ucapkanlah kongkon dungakno kali Kanjeng Nabi. Mangkane dungakno nggih, aja banter-banter tapi krungu wong dikeplak sampean. Dungakno apa? La arbahallahu tijaratak. Mudah-mudahan daganganmu tidak beruntung, alias kasarane mudah-mudahan sampean rugi. Napa? Kurang ajar, masjid digawe kaya apa? Kaya pasar, dibikin transaksi jual beli. Jadi ini adab etikanya orang yang ada di dalam masjid ini harus betul-betul kita perhatikan, harus betul-betul kita jaga. Terusane kari didik penutupane insyaallah Habib Taufik Maling ini. Cuma kula kepingin ngilingaken para hadirin hadirat. Insyaallah hari Kamis nanti ini tanggal 10 Asyura. Tanggal 10 Muharram, hari Asyura, dan itu merupakan hari yang mulia, hari yang istimewa. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk amalan yang masyhur dan sampai detik ini masih dilaksanakan dan diamalkan oleh para ulama. Pada hari Asyura biasanya umumnya lek para ulama niku tiang-tiang sepuh bacanya pagi hari Kamis di pagi hari, yaitu dihimbau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Fadilahnya apa? Kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am. Insyaallah yang baca zikir tersebut tadi itu 70 kali di hari Asyura, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya dari kejelekan-kejelekan, dari hal-hal yang tidak baik sepanjang tahun tersebut. Tidak kepingin dijogo teko musibah, dijogo teko bala, dijogo teko bencana, maka hendaknya di hari Asyura jangan lupa baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, dan disambung dengan doanya 7 kali ada di Majmu'us Syarif, yaitu Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy ila akhirih. Itu doanya dibaca 7 kali.
Kemudian para hadirin hadirat, ada sunnah-sunnah yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan di hari Asyura. Cuma sing riwayate sahih niku enten kali. Nomor setunggal, dihimbau dianjurkan berpuasa di hari Asyura. Selain fadilahnya, kalau puasa di bulan Muharram, saumu yaumin minal Muharram bi saumi thalathina yauman. Tiang sing poso di bulan Muharram sedino ganjarane podo kali poso 30 dino di selainnya bulan Muharram. Selain itu ada fadilah tambahan kalau hari Asyura. Lek tanggal 10. Napa Kanjeng Nabi niku pernah ditanya sama sebagian sahabat. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura. Ditanya fadilahnya, keutamaannya puasa Asyura. Dijawab kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu bisa melebur dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Jadi sampean poso ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah barokane poso tanggal 10 Muharram hari Asyura, dosa-dosa kecil yang pernah kita perbuat setahun dihapus, dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sekali lagi saya ingatkan, ini puasa sunnah. Jangan sampai karena yang sunnah meninggalkan yang wajib. Lek sekiranya ganggu kewajiban, lebih afdol gak usah poso. Lebih afdol gak usah poso. Tapi kalau sekiranya tidak mengganggu kewajiban tetap dilaksanakan, kewajiban tetap dikerjakan, maka dihimbau, sangat dianjurkan untuk berpuasa. Dan puasa sunnah itu ringan para hadirin. Napa kok enteng? Masih sampean misalnya begini ndak ono kerentek kepingin poso. Tangi krinan misalnya jam 5 mari subuh kayak tangi, bareng begini ndak ono kerentek belas, iso sampean katene niat poso lek sunnah niku. Kenapa? Karena puasa sunnah waktunya niat ila zawali syams. Waktunya niat itu sampai tergelincirnya matahari. Derengi manjing dohor seiso, jam 7 kate niat seiso, jam 8 kate niat seiso, jam 9 kate niat seiso. Sing penting syarate belum melaksanakan yang membatalkan Lalu wis jam 7 sampean ngombe kopi, gedang goreng loro, rokokan jarum super sak pak, rawon sak piring, teh anget sak gelas. Jam 7 jam 8 kate niat yo ndak iso para hadirin. Jadi dengan syarat belum melaksanakan yang membatalkan puasa. Lek iso disambung kali poso Tasu'a. Tanggal 9-nya juga Kenapa? Karena dalam riwayat Rasulullah SAW itu di tahun terakhir beliau sempat menyatakan kepada para sahabatnya, la in ishtu ilal qabil la asuman natasi. Kalau saya tahun depan ini masih hidup, selain saya puasa Asyura, saya juga kepingin melaksanakan puasa Tasu'a. Tapi sakderenge Kanjeng Nabi kepanggih bulan Muharram, di bulan Maulid Rabiul Awal beliau telah wafat, beliau telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum sempat melaksanakan puasa Tasu'a, tapi beliau sudah punya niat, punya keinginan untuk melaksanakan puasa Tasu'a. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i menganjurkan juga selain puasa Asyura juga puasa Tasu'a. Selain puasa yang hadisnya sahih at-tausi'a 'alal iyal. At-tausi'a 'alal iyal iki lek diartekno bahasa Indonesia niki rada repot. Yo gampang-gampangane niku nyenengno keluarga. Nyenengno bojo, nyenengno anak. Niku sunnah. Nyenengno ya apa? Ya tambahno blonjone, Pak. Bendinane biasa sampean ngeki 20.000 ya kek ono Bu 50, Bu 40, lek ono, lek gak ono ndak usah utang. Jadi sunnah atau si'alal iyal, menggembirakan keluarga. Yang menggembirakan keluarga nambahi blonjo, nambahi rizki nang bojone, nang anake di hari Asyura. Insya Allah rizkinya sepanjang tahun akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian juga ada sunnah-sunnah yang lain, walaupun hadisnya dhaif, tidak ada masalah untuk fadhailul a'mal, yaitu mashu ra'si yatim. Di hari Asyura itu disunahkan mengusap kepalanya anak ya, ngerti anak yatim iki, sing bapake pecah, bapaknya meninggal dunia dan anaknya belum balik. Ojo wis jenggoten brewoken bapake mati yatim. Iki yatim kabeh sing hadir pengajian iki akhirnya. Jadi mengusap kepalanya anak yatim niku sunnah di hari Asyura. Cuma ojo diusap-usap tok, Pak, rontok rambutnya, Pak. Sambil sodako sambil dikasih dan bantu anak yatim itu nuwun sewu. Kalau bisa jangan Muharram tok, Pak. Waduh, saya dekat sama Rasulullah nanti di surga. Kenapa saya sodako kepada anak yatim? Ana wakafilul yatimi kahaten, dawuh Kanjeng Nabi. Saya dan yang menjamin anak yatim itu kahaten, sambil menunjukkan dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk, dekat sekali nantinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadisnya itu apa? Ana wakafil. Kafil niku jamin sak teruse, duduk Muharram tok sedekah 1.000, kepingin mlebu surga cedhek kali Kanjeng Nabi. Dadi lek kepingin teman-teman angsal fadilai ana wa kafilul yatimi kahaten, diperhatikan terus. Sampeyan duwe tangga arek yatim, blonjone lek perlu, kebutuhannya dipenuhi, ngajine, mondoke, itu insyaallah dekat sama Rasulullah di dalam surga. Cuma sing kok pilih-pilih sing ibuke ayu dibantu, sing wis tuwek wong tuane welek ndak, ojo, Pak. Ada lagi ziaratul alimin di hari Asyura itu juga dihimbau, dianjurkan, disunahkan berziarah kepada orang yang alim, ya, itu silaturahmi kepada para ulama, njaluk donga, itu disunahkan juga di hari Asyura. Cuma ojo suwe-suwe, Pak. Nah, wong alim iku biasa ustaz iku akeh kesibukane, banyak kegiatan, banyak aktivitas. Sampeyan mendayo ndak muli-muli. Sak nginepe pisan yo ngeluh ustaz engko akhire. Yang penting melaksanakan sunnah walaupun sebentar. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dan bisa kita amalkan. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.